pada pertemuan kita sudah bahas terkait penggunaan spektrofotometri UV visible itu, bahwa dia bisa dimanfaatkan untuk kepentingan analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatif. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan penggunaan untuk analisis kualitatif. Bahwasanya untuk kualitatif itu sangat minim pemanfaatan spektrofotometri UV vis dalam kepentingan analisis kualitatif, karena dasar penentuan suatu senyawa dengan spektrofotometri UV vis hanya berdasarkan kepada kromofor yang dimiliki oleh suatu senyawa. Kalau kita lihat suatu senyawa yang berbeda atau dua senyawa berbeda atau tiga senyawa berbeda bisa saja memiliki sistem kromofor yang sama. Sehingga dalam analisis kualitatifnya akan memberikan hasil yang identik, padahal dia merupakan senyawa yang berbeda. Sehingga kalau kita mau memanfaatkan spektrofotometri UV vis untuk analisis kualitatif, perlu didukung dengan informasi dari analisis menggunakan instrumen lain. Apakah dia pakai NMR, atau IR, atau MS. Jadi tidak bisa hanya berdiri sendiri untuk senyawa unknown. Tetapi kalau kita memiliki senyawa pembanding, maka spektrofotometri UV vis bisa kita gunakan dengan membandingkan bentuk spektrum dari senyawa pembanding dengan senyawa yang ingin kita ketahui. Ketika bentuk spektrumnya, lambda maksimumnya itu sama, maka dia merupakan senyawa yang identik. Begitu untuk kualitatif ya. Sekarang kita lihat untuk analisis kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV visible. Bahwasanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah ketahui ketika suatu sinar atau radiasi UV visible itu kita paparkan, kita kenakan dia terhadap larutan sampel, maka radiasi itu akan diserap sesuai dengan konsentrasi dari zat, dan sebagian lagi akan diteruskan. Ya, serapan itu kemarin kita juga sudah sepakat sesuai panjang gelombang sinar yang diserapnya itu sesuai dengan energi yang diperlukannya untuk tereksitasi, ya spesifik dia. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah melihat hubungan antara besarnya atau jumlah energi yang jumlah sinar yang diserap itu dia berbanding lurus dengan konsentrasi. Itu yang disampaikan oleh hukum Lambert dan Beer, atau dikatakan dengan hukum Lambert-Beer. Kok nggak bisa Ibu untuk slide show aja bagusnya. Slide show. Nah, ini dia hukum yang berlaku ketika kita memanfaatkan spektrofotometri UV visible untuk analisis kuantitatif. Yaitu ada hukum Lambert dan ada hukum Beer. Apa bunyi hukum Lambert? Bahwasanya pada konsentrasi C, suatu sistem akan mengabsorpsi sinar yang diteruskan sebesar I, sehingga sinar itu akan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya panjang jalan cahaya. Ya, semakin besar atau semakin panjang daerah yang dilewati sinar, begitu kata si Lambert ya, maka akan semakin besar pengurangan intensitas cahaya itu. Kemudian ada lagi hukum Beer, berarti dia dipengaruhi oleh, kalau di sini kita B itu adalah tebal kuvert, maka dipengaruhi oleh tebal kuvert menurut Lambert. Dan hukum Beer, pada panjang jalan tertentu atau pada tebal kuvert tertentu B, intensitas cahaya yang diteruskan atau I di sini akan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi.
Jadi Bir menyatakan ada pengaruh konsentrasi di sini. Kalau Lambert menyatakan ada pengaruh ketebalan kuvet atau panjangnya daerah yang dilewati oleh sinar. Sehingga untuk analisis kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV ini kita memakai hukum Lambert dan Bir ya, dengan menggabungkan kedua hukum tersebut. Sehingga kemarin kita sudah ada pada pertemuan sebelumnya bahwasanya absorban itu atau besarnya sinar yang diserap itu merupakan logaritma dari intensitas sinar yang datang dibandingkan dengan intensitas sinar yang diteruskan. Sehingga kalau digabung antara hukum Lambert dan Bir, maka log I0 per I itu sama dengan absorptivitas molar, E ini adalah absorptivitas molar, dikali dengan B itu adalah tebal kuvet atau lebar kuvet, dan C itu adalah konsentrasi. A sama dengan E, B, C. Itu bunyi hukum Lambert-Beer, bahwa besarnya sinar yang diserap itu berbanding lurus dengan koefisien ekstensi molar atau absorptivitas molar, berbanding lurus dengan tebal kuvet, dan berbanding lurus dengan konsentrasi. Sehingga dengan mengetahui besarnya sinar yang diserap, maka kita bisa mencari besaran-besaran lainnya, apakah konsentrasi dari suatu senyawa yang tidak diketahui, atau senyawa yang diketahui konsentrasinya, kita cari berapa koefisien ekstensi molarnya. Oke, ini dia A sama dengan log I0 per I sama dengan E, B, C. Ini beberapa bentuk perumusan dari Lambert-Beer. Ada yang A sama dengan EBC, di mana E itu adalah absorptivitas molar. Kalau C dinyatakan dalam mol per liter, ya, maka dia dikatakan E ini adalah absorptivitas molar. Atau A itu juga ada dalam bentuk ABC, atau ada A sama dengan KBC, di mana A atau K itu adalah absorptivitas bila konsentrasi dinyatakan dalam gram per liter. Ya, jadi kalau misalnya dalam suatu analisis itu satuan yang dipakai adalah berupa gram per liter, maka nanti kita bisa memakai formulanya adalah A sama dengan ABC, di mana A-nya itu adalah absorptivitas, di mana C-nya gram per liter. Ya, ada lagi absorptivitas spesifik A, di mana C dinyatakan dalam gram per 100 ml atau persen B per V. Oke, itu kira-kira. Nah, kemudian untuk analisis seperti apa bisa kita gunakan spektrofotometri UV visible atau analisis kuantitatif yang bagaimana? Apakah bisa untuk tunggal saja atau bisa untuk campuran juga? Spektrofotometri UV vis bisa kita gunakan untuk analisis senyawa tunggal. Dan bisa juga kita gunakan untuk analisis 2 atau 3 campuran. Tapi kalau sudah terlalu banyak senyawa di dalam itu, maka spektrofotometri UV visible tidak bisa lagi kita gunakan untuk analisis kuantitatif. Akan lebih baik kalau kita pisahkan terlebih dahulu, baru kita analisis dengan spektrofotometri UV visible. Nah, bagaimana cara analisis senyawa tunggal dengan spektrofotometri UV visible? Jika absorbansi suatu seri konsentrasi larutan diukur pada panjang gelombang, kemudian suhu, kondisi pelarut yang sama, dan absorbansi masing-masing larutan itu kita ukur dengan UV, dan kita plotkan terhadap konsentrasinya. Ini misalnya absorbannya, dan ini adalah konsentrasi. Di sini ada 5 seri konsentrasi yang berbeda ya. Ini coba lihat, ada larutan A dengan konsentrasi tertentu. Kita lihat absorbannya adalah sebanyak A dia, kemudian ada larutan B,
yang lebih tinggi tentunya, kita lihat absorbannya juga lebih tinggi, dan begitu seterusnya, C lebih tinggi konsentrasinya, dan kita plotkan pada konsentrasi di sumbu X dan absorban di sumbu Y, maka kita akan mendapatkan kurva berupa hubungan garis lurus, di mana kemiringan dari garis ini setara dengan koefisien ekstensi molar dikali dengan B. Ya, di mana B adalah tebal kuvert dan E itu nanti akan bisa kita hitung. Kita lihat, ini contoh soal. Lima larutan standar suatu obat dengan BM 288,4 disiapkan dalam etanol grade spektroskopi, dan absorbansi tiap larutan diukur pada panjang gelombang 285 nanometer dengan kuvert berketebalan 1 cm. Nah, di sini pertanyaannya, apakah hukum Lambert-Beer terpenuhi untuk obat ini pada panjang gelombang tersebut? Yang kedua, hitung nilai absorptivitas molar untuk obat pada panjang gelombang 285 nanometer. Dari soal kita lihat bahwa di sini konsentrasi sudah diketahui, betul? Ya, konsentrasinya sudah diketahui bahwasanya di 5 larutan standar dengan konsentrasi tertentu ada 1,25 mg per 100 mili, ada 1 mg per 100 mili, ada 0,75 mg per 100 mili, ada 0,50 mg per 100 mili, dan ada 0,25 mg per 100 mili. Diukur dengan spektrofotometri UV visible, sehingga diperoleh nilai absorbansinya adalah sebagai berikut ini. Mana konsentrasi 1,25, absorbansinya adalah 0,697. 1, 0,562, 0,75, 0,425 absorbansinya. Kemudian konsentrasi 0,5, absorbansinya menurun menjadi 0,281, 0,25 menjadi 0,140. Nah, pertanyaannya apa? Apakah hukum Lambert-Beer terpenuhi untuk obat ini pada panjang gelombang tersebut? Bagaimana langkah kita? Yang pertama, seperti tadi, kita coba memplot hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi. Ya, menurut Lambert-Beer, bahwasannya antara absorbansi dengan konsentrasi itu harus berbanding apa? Banding apa ya? Berbanding lurus. Lurus, Bu. Berbanding lurus. Maka kita lihat seperti apa bentuk grafik yang dihasilkan ketika konsentrasi ini kita hubungkan dengan absorban. Sudah pernah mencobanya? Apa yang diperoleh? Apakah garis lurus atau garis yang jauh dari garis lurus? R-nya besar atau kecil dari 0,99 begitu? Tidak ada yang mencoba? Oke, begini dia kira-kira bentuk dari hubungan antara konsentrasi tadi dengan absorbansinya. Apa penampakannya ini? Merupakan grafik berbentuk garis lurus. Artinya, ketika grafik berbentuk garis lurus, ada hubungan linear antara konsentrasi dengan absorban. Ketika terjadi penambahan konsentrasi, maka juga akan diikuti dengan penambahan absorban. Dan di sini terpenuhi syarat dari hukum Lambert-Beer. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Hitung nilai absorptivitas molar untuk obat pada panjang gelombang 285 nanometer. Gimana caranya? Kalau kita mau menghitung nilai absorptivitas molar itu yang E atau yang A atau yang K itu. Tadi ada rumus A sama dengan E kali B kali C. Ada yang A sama dengan A kecil kali B kali C. Atau K kali B kali C. Yang mana yang mau kita pakai nih? Kalau yang ditanya itu adalah absorptivitas molar. Yang E, Bu. Yang memakai E, Bu. Yang memakai E, ya. E dapat kita hitung. Berarti dia
satuan konsentrasi itu harus dalam apa? Molar. Ya kan? Molar. Molar, mol per liter. Kalau ini disajikan dalam bentuk apa nih? Miligram per 100 mili atau per persen. Ya kan? Nah, maka perlu kita ubah dulu menjadi molar. Tadi BM-nya diketahui? Ada, Ada, Bu. Bu. Nah, BM-nya diketahui. Gampang lagi kan? Ubah dulu konsentrasinya menjadi molar. Ya kan? Ubah jadi molar. Setelah dapat konsentrasi dalam molar, baru kita masukkan ke dalam rumus A sama dengan E, B, C. Yang mana, Bu? Yang diambil terserah aja. Dan Ibu ngambil di sini yang gampang, yang 1 mg per 100 mili konsentrasinya. Karena di sini kan banyak nih konsentrasi yang disajikan. Bisa di 1,25 kita hitung, bisa juga di 1. Tapi Ibu ambil yang gampang, yang di 1 mg per 100 mili. Sehingga kita dapat hasilnya nanti bahwasanya untuk A itu, kalau tadi konsentrasinya 1, maka absorbansinya adalah 0,562. Ya. Nah, Iya, Bu. masukkan ke dalam tadi A sama dengan E, B, C. A-nya adalah 0,562, E-nya yang mau kita cari, dikali dengan B-nya berapa tebal kuvvet tadi katanya? 1 cm, Bu. 1. Ini dia 1 dikali dengan konsentrasi dalam molar. Konsentrasi udah kita ubah dalam molar. 0,01 per 288,4 mol per liter. Sehingga dapat koefisien ekstensi molarnya berapa? Bisa? Harusnya bisa. Ya. Ibu sengaja tadi ngasih per poin lebih awal supaya sudah mulai cari aja. Berapa dapatnya harusnya nih? Ya, cari sendiri. Nggak akan matematikanya nggak akan Ibu ini dikte ya. Berapa dapatnya? Kurang lebih seperti itu. Itu kalau koefisien ekstensi molar yang ditanya. Nah, kalau misalnya suatu obat itu kita sudah tahu koefisien ekstensi molarnya adalah dengan jumlah dengan nilai tertentu dan dianalisis kemudian dapat nilai absorbannya, kalau kita mau mencari konsentrasi bisa? Bisa, Bu. Harusnya bisa. Ya, bahwasanya A sama dengan E, B, C. Koefisien ekstensi molar sudah diketahui, tebal kuvvet diketahui, absorbannya diketahui, maka konsentrasi bisa kita cari. Demikian pemanfaatan spektrofotometri UV visible untuk analisis kuantitatif, yaitu dengan memakai hukum Lambert dan Beer. Ya. Mau contoh soal berikutnya? Ini misalnya. Untuk penetapan kadar furosemid dalam tablet dilakukan dengan cara 20 tablet ditimbang satu persatu. Kalau saudara lihat di farmakope kan begitu ya. Protap pengukuran kadar suatu senyawa dalam tablet misalnya atau dalam sediaan harus 20 tablet ditimbang satu persatu untuk mengetahui keseragaman berat tablet. Kemudian sebanyak 20 tablet ditimbang sekaligus dan mempunyai berat 1,656 gram. Ini berat berapa tablet nih? 20 tablet ya, 1,656 gram. Kemudian serbuk digerus dia tablet yang 20 itu. Nah, kemudian kita serbuknya seberat 519,5 mg. Kita kocok dengan 300 ml NaOH 0,1 N ya untuk mengekstraksinya. Nah, lalu diencerkan sampai 500 mili dengan NaOH 0,1 N. Berapa volume akhirnya? 500 mili. Ya, hati-hati nih berarti 516,5 di dalam 500 mili. Ya, itu larutan awalnya. Kemudian sejumlah ekstrak disaring dan diambil 5 mili filtrat. 5 mili filtrat
kita encerkan dengan NaOH sampai 200 ml. Apa yang kita lakukan nih? Pengenceran. Berapa kalinya pengenceran nih? 5 mili, kita atkan 250. Berapa kali itu? 50 kali, Bu. 50 kali ya. Nah, absorbansi dibaca pada panjang gelombang 271 nanometer terhadap blanko NaOH 0,1 N dan mempunyai absorbansi sebesar 0,596. Ini nilai apa nih? A-nya, ya kan? Absorbansinya adalah 0,596. Kemudian, koefisien ekstinsi spesifik. Nah, ini spesifik ya. Bukan molar. Spesifik artinya konsentrasi di dalam apa itu? Dalam persen, ya kan? Nah, dalam ini koefisien ekstinsi spesifiknya adalah 580. Hitung kandungan furosemid tiap tablet. Tiap tablet ya, bukan dalam 20 tablet, tapi tiap tablet. Bisa kira-kira? Dan ini contoh soal, kita jawab bersama-sama. Ya, ini dia kurang lebih caranya. Dia tadi 519,5 mg serbuknya kan? 20 tablet itu 519,5 mg serbuk. Mengandung furosemid dilarutkan dalam 500 mili ya, dalam 500 mili NaOH. Karena dia diatkan sampai 500 mili. Berarti konsentrasinya adalah 103,9 mg per 100 mili. Oke, ini konsentrasinya. Kemudian berat rata-rata tablet 1,656 gram dibagi 20. Jadi tiap tabletnya adalah 82,8 mg. Karena pertanyaannya nanti adalah kadar furosemid di dalam tablet, ya kan? Nanti kita cari dulu berat untuk satu tabletnya. Tadi kita udah tahu juga faktor pengencerannya adalah 50 kali. Ya kan? Sekarang kita cari dulu konsentrasi furosemid dalam ekstrak yang diencerkan, yang dalam 5/250 tadi. Ya kan? Karena dia kan absorbannya di sana. Berarti berapa tuh kalau ditanya C? Berarti absorban dibagi dengan koefisien ekstinsi spesifiknya dikali dengan tebal kuvvet. Ya kan, tebal kuvvet itu biasanya 1 kan? 1 cm. Nah, absorbansi sampel berapa tadi? 0,596 dibagi dengan koefisien ekstensi molar 580. Dapat inilah nilainya. Itu matematiknya saudara lagi tuh. Dikali dengan faktor pengenceran yang 50 tadi. Kalau kita mau lihat berapa dia di dalam konsentrasi 103,9 per miligram. Apa 103,9 miligram per 100 mili. Dapatnya adalah 51 mg per 100, 51,4 mg per 100 mili. Nah, kemudian cari lagi, itu kan masih dalam larutan itu, dalam larutan awal. Nah, sekarang kalau kita mau tahu kadar furosemid tiap tablet, tentu yang 51,4 mg per 100 mili itu kita kali 500 mili tadi ya kan? Dia kan di dalam 500 mili dibagi 516,5 beratnya, berat 20 tablet dikali berat rata-rata tiap tablet. Sehingga kadar furosemid tiap tablet itu adalah 40,96 mg per tablet. Begitu cara kita menyelesaikan perhitungan mencari kadar suatu senyawa di dalam sediaan farmasi menggunakan spektrofotometer UV visible. Jadi yang kita perhatikan itu adalah nilai absorbannya. Kenapa? Karena absorban itu berbanding lurus dengan konsentrasi. Ketika absorban diketahui memakai hukum Lambert-Beer, maka kita bisa tahu konsentrasi dari suatu larutan yang kita uji. Kalau ditanyanya adalah terhadap sediaan awal, maka kita cukup mengubahnya ke dalam bentuk sediaan awalnya, kalikan dengan faktor pengenceran, kemudian cari berat di rata-rata di tiap tabletnya. Oke, itu kalau senyawa tunggal dengan menggunakan hukum Lambert-Beer.
Bu, apakah hanya begitu saja caranya? Enggak, boleh kok pakai cara yang lain. Ya, dengan menggunakan perbandingan absorbansi sampel terhadap absorbansi baku. Apa itu baku? Adalah senyawa yang sama yang memenuhi persyaratan. Misalnya, kita mau tentukan kadar furosemid dalam tablet, berarti kita harus punya furosemid baku sebagai standar. Ya, atau mau tentukan kadar paracetamol, kita harus punya standar paracetamol. Atau mau menentukan luminal, harus punya siluminal standar. Nah, kita bandingkan absorban dari luminal standar yang sudah kita ketahui konsentrasinya terhadap absorban dari sampel kita yang mau kita tentukan. Sehingga nanti bisa juga kita cari konsentrasi. Oke? Ya, absorban zat yang akan ditentukan dibandingkan dengan absorban dari standar dikali terhadap konsentrasi standar. Sehingga kita dapat konsentrasi dari zat yang akan kita tentukan. Itu cara kedua. Kemudian cara ketiga dengan persamaan regresi linear. Yang ini yang sering kita gunakan di labor kalau untuk penelitian seringnya kita menggunakan adalah dengan persamaan regresi linear yang menyatakan hubungan antara konsentrasi baku dengan absorbansi. Yang pakai Y sama dengan A ditambah BX itu. Oke, itu bisa juga kita tentukan. Demikian kalau merupakan senyawa tunggal. Sekarang, bagaimana pula kalau dia merupakan campuran secara bersama-sama. Terus kita tidak mau memisahkan, saya mau tentukan langsung juga. Bisa. Bagaimana caranya? Prinsipnya adalah bahwa senyawa yang kita tentukan itu memiliki panjang gelombang maksimum yang berbeda. Dua senyawa, kalau dia memiliki kromofor berbeda, maka daerah serapan maksimumnya itu akan berbeda. Jadi, dengan mengukur serapan di panjang gelombang maksimum masing-masing, kita bisa melakukan analisis kuantitatifnya. Bagaimana caranya? Pengukuran dilakukan pada masing-masing larutan pada dua panjang gelombang, sehingga diperoleh dua persamaan hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi pada dua panjang gelombang. Begini dia kurang lebih, kalau kita ukur dia sendiri-sendiri, ini untuk senyawa A, ya kan? Adalah absorban senyawa A pada panjang gelombang maksimumnya sendiri. Betul? Ini adalah absorban untuk senyawa B pada panjang gelombang maksimumnya sendiri. Nah, sekarang kita mau tentukan dia bersamaan. Tentu akan terjadi perubahan absorbansi dari senyawa A yang dipengaruhi oleh keberadaan dari senyawa B. Walaupun dia tidak maksimum menyerap di sini, tapi dia tetap menyerap. Ini coba lihat. Yang si B kan juga menyerap di sini nih. Ini dia serapan B pada panjang gelombang A. Betul? Atau sebaliknya. Yang A itu juga menyerap pada panjang gelombangnya si B. Ini misalnya kita ngukur B, ini A juga menyerap di sini. Sehingga terjadi kenaikan absorban yang sebenarnya dari kedua senyawa ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pakai rumus begini. Konsentrasi masing-masing senyawa bisa kita hitung menggunakan rumus. Begini dia. A-nya itu absorban A dan B pada panjang gelombang senyawa A itu sama dengan A pada panjang gelombang senyawa 1 ditambah absorban pada absorban B pada panjang gelombang senyawa 1 ini. Ya kan? Dan kita tentukan juga absorban pada panjang gelombang kedua. Ya,
yaitu absorban senyawa A pada panjang gelombang senyawa kedua ditambah dengan absorban B pada panjang gelombang senyawa kedua. Sehingga nanti kita bisa mengetahui konsentrasinya dengan memakai hukum Lambert-Beer kembali atau memakai hukum yang lain. Ini contoh soal Ibu ambil dari buku spektroskopi yang Pak Dahrianus, kalau Ananda sekalian memilikinya, ini bisa dilihat bagaimana kita menentukan kadar